Fauzi? Saya melihat ini kan manuver yang mengkonfirmasi saudara Joko Widodo itu licik sekaligus pengecut. Liciknya adalah dia berharap bahwa dengan membuat klaster 3 orang yang tidak dimaafkan, yang lain dimaafkan, seolah-olah nanti akan ada keterbelahan antara terlapor sehingga mereka tidak solid, sehingga ada yang buru-buru datang ke Solo, sowan minta maaf agar segera diselesaikan, sehingga yang menjadi tersangka hanya 3 saja, yang lainnya bisa selamat begitu. Nah, tapi itu kan yang tidak terjadi begitu. Sekaligus pengecut, kenapa? Karena nama itu tidak pernah muncul dari saudara Joko Widodo sendiri begitu. Jadi kan kronologisnya Willem dulu yang datang, Bara JP menyatakan ada 12, yang lainnya bisa dimaafkan, namun khusus 3 tidak. Tapi juga tidak pernah sebut nama loh. Tafsiran-tafsiran saja yang beredar. Bahwa tafsiran itu tidak mungkin tidak kecuali ketiga itu, tapi ini tidak pernah secara eksplisit muncul dari saudara Joko Widodo. Yang kedua pengecutnya adalah bahwa kepengecutan ini sebenarnya mengkonfirmasi seolah-olah harus diakhiri di proses ini sehingga tidak perlu ke persidangan. Kenapa demikian? Jadi tadi benar kata Bung Rifai, memang siapa yang minta maaf? Dan siapa yang sudah diputus bersalah sehingga dia harus minta maaf? Dalam kasus ijazah palsu ini, apakah dengan mendekatkan dokumen ijazah kepada orang yang berstatus tersangka yang meminta ditunjukkan, kemudian bim salah bim ijazah itu menjadi asli? Oh tidak, ini prosesnya masih panjang. Dan kami sudah meminta akses agar bisa diteliti lebih lanjut dengan mengajukan opsi untuk melakukan tes secara independen terhadap objek itu. Artinya apa? Terkandung satu manuver bahwa saudara Joko Widodo memang benar kata Bung Refli, kelelahan sehingga dia mencoba menghindari, tetapi seolah-olah penghindaran proses hukum itu bukan inisiatif dari saudara Joko Widodo, tapi pihak-pihak yang merasa tertekan dengan satu tersangka, kemudian minta maaf dan dihentikan dengan cara maaf. Ini kan pengulangan, kenapa? Kita urut. Awal-awal saat saudara Joko Widodo 30 April yang lalu membuat laporan polisi, sudah muncul dari kuasa hukumnya berstatement, demi kesatuan bangsa, lebih baik ini dihentikan. Seolah-olah dengan manuver itu, orang yang dilaporkan itu takut dan buru-buru. Pak Jokowi, saya minta maaf ya. Udahlah ijazahnya asli begitu kan enggak. Bang Rifai, apakah benar seperti itu, Bang? Ada lagi saya tambahkan lagi. Kemudian setelah naik status tersangka, juga ada orang yang beraksi seolah-olah menjadi pihak, kemudian ingin mendamaikan dengan komisi kepolisian. Harapannya apa? Kan agar bisa ada perdamaian sehingga dicabut perkara itu karena damai. Sehingga wibawa Joko Widodo menjadi naik begitu. Tapi ini juga gagal. Kenapa? Karena klien-klien kami baik di klaster pertama, klaster kedua itu memang pejuang. Bahkan setelah didekatkan dokumen itu, saudara Joko Widodo yang meyakini itu akan menjatuhkan mental orang-orang yang menjadi terlapor ini, tidak. Baik, saya tangkap. Effendi mengatakan satu. Bersama Effendi setelah diperlihatkan ijazah itu, dia bilang, oh itu palsu Pak Polisi, itu bibir bukan bibir Jokowi, itu mata bukan mata Jokowi, itu telinga bukan telinga Jokowi, ijazah itu palsu. Saya tangkap poin